Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh kasih sayang yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan 10 yang pertama dari awal Ramadan hingga 10 hari Ramadan, Allah memberikan rahmat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 10 yang kedua, 11 hingga 20, Allah memberikan maghfirah, keampunan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 10 yang akhir dari 21 hingga 29 ataupun 30, Allah memberikan pembebasan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka, ataupun itu minan nar, pembebasan daripada api neraka. Namun di balik keberkahan yang begitu besar yang Allah limpahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga sebahagian golongan-golongan yang tidak mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan ini, bahkan tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sekalipun berada pada bulan yang amat mulia ini. Ini sesuai dengan kisah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki mimbarnya, yang dimana mimbar Rasulullah terdapat ada yang mengatakan 3 anak tangga. Tangga 1, tangga kedua, bahkan hingga tangga ketiga. Di ketiga tangga tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin, tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin, dan juga tangga yang ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Lantas setelah Rasulullah turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan, apa yang menyebabkan engkau sehingga mengucapkan kalimat amin 3 kali di setiap anak tangga?" Rasulullah SAW menjawab, "Di saat saya menaiki mimbar, pada tangga 1, tangga kedua, tangga ketiga, saya didatangi oleh malaikat Sayyidul Malaikat, yaitu malaikat Jibril. Pada tangga yang pertama, malaikat Jibril mengatakan yang bahwa wailun ataupun bu'dan, yang artinya celaka. Bu'dan ini maknanya jauh sekali, tidak ada kemungkinan untuk dekat, beda dengan ba'id. Wailun liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka di antara umatmu wahai Muhammad yang memperdapatkan Ramadan tetapi tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini tangga yang pertama, doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, kata Rasulullah. Doa dipanjatkan oleh Sayyidul Malaikat, raja daripada segala malaikat, malaikat terbaik, dan diaminkan oleh Sayyidul Makhluk, penghulu daripada segala anbiya. Mana doa yang lebih afdal? Di manakah doa yang paling istijabah selain daripada doa ini? Hadirin ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memetik 1 poin saja, yaitu pada tangga yang pertama. Wailul liman adraka Ramadan. Celaka orang yang memperdapatkan Ramadan. Maka kalau hanya sampai di sini kita memahami hadis, sungguh ini sangat bertolak belakang dengan keberkahan Ramadan. Masa orang yang memperdapatkan Ramadan celaka? Tapi wailul liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Orang celaka mendapatkan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa orang yang tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun pada bulan suci Ramadan ini? Di antaranya, yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Ini adalah salah satu golongan yang sangat tidak kita inginkan, yaitu durhaka kepada orang tua. Maka selagi kita ada orang tua, marilah kita untuk
mencari keberkahan daripada kedua orang tua kita. Bahkan orang tua ini adalah menjadi sebagai kunci kesuksesan dunia wal akhirah. Tidak akan sukses seorang anak jika tidak ada restu dan ridha doa daripada kedua orang tua. Maka jika seandainya kita durhaka, orang tua kita tidak senang, tidak ridha kepada kita, ini jangan kita mengharap keberkahan dan keampunan daripada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Maka kepada ikhwan dan akhwat sekalian, mari selagi orang tua masih ada, birrul walidainlah, berbuat baktilah kepada orang tua. Ataupun bahkan orang tua kita telah tiada, mari sama-sama kita mendoakannya, kita hadiahkan, kita kirimkan pahala-pahala amalan kebaikan agar menjadi sebagai amalan tambahan kepada orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, di antara golongan yang tidak mendapatkan keberkahan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Ramadan, yaitu orang yang memutus persaudaraan antara sesama saudara. Ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah, karena memutuskan persaudaraan silaturahim dengan sesama saudara ini adalah merupakan salah satu termasuk dosa besar. Kita tidak senang dengan si fulan, kita tidak senang dengan si fulin, maka ingatlah, jika seandainya kita masih mendendamkan rasa iri dengki sehingga kita memutuskan persaudaraan dengan sesama manusia, khususnya dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW, ini jangan kita mengharap keberkahan dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang kalau kita berdoa di hadapan Ka'bah saja, tetapi di hati kita masih ada iri dengki, kita tidak senang dengan fulan bin fulin, kita ingin untuk selalu bermusuhan dengannya, maka jangan harap kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Selanjutnya, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini, yaitu orang yang peminum khamar, orang yang mengonsumsi narkoba. Ingatlah wahai para pemuda, narkoba adalah satu hal yang sangat dilarang secara syar'i, secara agama, bahkan secara dunia, secara hukum negara. Jika seandainya kita masih mengonsumsi narkoba, maka harapan kami kepada teman-teman sekalian, pemuda-pemudi, orang tua kami, jauhilah narkoba, jauhilah khamar, jauhilah hal-hal yang dapat memabukkan, merusakkan pikiran kita. Maka jika kita masih mengonsumsi hal tersebut, maka sangat disayangkan kita tidak mendapatkan keberkahan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka inilah di antara sebahagian hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, yang tidak mendapatkan keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Maka kita harap, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan keberkahan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Nabi, syafaat daripada orang tua, dan syafaat daripada guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.